Ya, begitulah pesan tegas Bapak Presiden Soekarno terkait dengan Pancasila. Ketegasan itu tentu untuk meyakinkan rakyat bahwa Indonesia sudah tepat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam prosesnya, penetapan Pancasila yang semula bernama Piagam Jakarta penuh dengan tantangan. Beberapa kelompok agama, khususnya kalangan Muslim, menginginkan pada poin pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun para tokoh dan cendekiawan Muslim pada waktu itu akhirnya sepakat menghilangkan 7 kata, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai dan menghormati warga negara Indonesia lainnya dari kelompok yang beragama non-Muslim. Dalam proses penyusunan Pancasila pada 22 Juni 1945 sampai ditetapkan pada 16 Agustus 1945, Pancasila tidak berjalan semulus yang kita bayangkan. Pertentangan-pertentangan dari kelompok-kelompok, dari organisasi-organisasi masih sering mewarnai perjalanan Pancasila. Pada era pemerintahan Soekarno di 1950 sampai dengan 1965, yang mana Soekarno pada waktu itu menerapkan demokrasi terpimpin, kaum Muslim banyak yang melakukan penolakan karena menilai Soekarno telah menginterpretasi Pancasila dengan sewenang-wenang. Soekarno memandang Pancasila dalam terma kerangka materialisme, historis Marxisme yang tentu ditentang oleh kaum Muslim. Karena interpretasi Bapak Soekarno ini dianggap akan menguatkan posisi komunisme di Indonesia. Kemudian di tahun 1982, di era pemerintahan Orde Baru Bapak Presiden Soeharto, muncul konflik baru terkait dengan penafsiran Pancasila. Itu disebabkan karena pemerintahan Soeharto berusaha memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk semua organisasi sosial dan politik di negeri ini. Meski hampir semua orang menerima Pancasila sebagai dasar filosofi nasional, namun banyak yang merasa bahwa menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial dan politik adalah berlebihan, karena rencana itu juga mengusulkan bahwa semua organisasi keagamaan harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Penentangan itu tidak hanya datang dari organisasi-organisasi Islam, tetapi juga dari organisasi Kristen, karena menganggap pemaksaan Pancasila akan bertentangan dengan landasan keagamaan organisasi mereka. Walaupun ada penentangan, pemerintahan Soeharto tetap berhasil menekan DPR untuk meloloskan usulan itu pada Mei 1985 dan menjadikannya sebagai undang-undang tentang organisasi sosial dan politik. Di era tahun 2000-an, serangan terhadap Pancasila juga semakin gencar dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang kita kenal istilah kelompok radikalisme atau kelompok Wahabi. Mereka menilai bahwa Pancasila merupakan bid'ah karena tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang Pancasila. Oleh karena itu, menurut mereka Pancasila ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada baik di kitab suci maupun di praktek hidup Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganjurkan untuk lebih mencintai Mekah dan Madinah sebagai kota kelahiran Islam daripada mencintai Indonesia. Tentunya paham tersebut adalah paham yang salah, karena jika Pancasila ditinjau dari sudut atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Mari kita ulas. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Ini sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad" dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sesuai dengan suratul An-Nisa dalam Al-Quran ayat 135. Kemudian di sila ketiga, persatuan Indonesia, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini sesuai dengan perintah Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 38. Lalu di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dari penjelasan itu sangat jelas bahwa rujukan Pancasila berasal dari Al-Quran. Bahkan menurut Grand Syekh Al-Azhar Mesir, Ahmad Muhammad At-Tayyib, Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan dipandang sebagai esensi nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan adalah intisari ajaran Islam. Jadi kawan-kawan semua, mari kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjadikannya sebagai dasar kita dalam hidup bernegara. Tetap semangat, salam Pancasila, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.